Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah hasil analisis jurnal lobster atau Panulirus sp, yang dimana untuk memenuhi mata kuliah budidaya tiram mutiara. Dan saya sebagai moderator dan sekaligus saya sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua atas nama Iriani Oktaviani. Nah, selanjutnya jurnal pertama yang dimana dinamika kelimpahan benih lobster atau Panulirus sp di perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat, tantangan pengembangan teknologi budidaya lobster. Nah, nama jurnal Pusat Peneliti dan Pengembangan Perikanan Budidaya. Volume dan halaman volume 9 nomor 3 tahun 2014 halaman 475 sampai 486. Tahun penerbitnya 2014, penulis Erlania Inyoman Radiarta dan Ketut Sugama. Reviewer saya sendiri Usis Neni Hasanatun, dan saya mereview pada tanggal 8 Desember tahun 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Teluk Gerupuk merupakan salah satu dari 3 lokasi utama penghasil benih lobster di Pulau Lombok. Selain Teluk Awang dan Teluk Elong, pada awalnya aktivitas penangkapan benih dan pembesaran lobster di Teluk Gerupuk merupakan aktivitas sampingan dari budaya rumput laut dan ikan kerapu yang telah berlangsung sejak tahun 1990-an. Namun selanjutnya berkembangan sebagai aktivitas utama mata pencarian para pembudidaya seiring dengan meningkatnya harga benih lobster dan terjadi penurunan produktivitas budaya rumput laut di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk melakukan observasi kelimpahan benih lobster alam di perairan Teluk Gerupuk terkait dengan fluktuasi kondisi lingkungan perairan secara spesial dan temporal. Nah, selanjutnya itu permasalahan. Di beberapa daerah, aktivitas budidaya pembesaran lobster sudah dilakukan oleh masyarakat. Namun proses budidaya yang dilakukan umumnya masih secara konvensional sehingga tingkat keberhasilannya relatif masih rendah. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode statistik. Nah, data kelimpahan lobster pada setiap stasiun dan waktu pengamatan serta para parameter kualitas perairan dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafis. Analisis cluster atau cluster analisis dengan metode single line key method. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis cluster, kondisi kualitas perairan Teluk Gerupuk memperlihatkan perubahan secara temporal mulai dari periode April klaster 2, Mei Juni klaster 1 sehingga periode Juli September atau klaster 3. Secara umum, parameter kualitas perairan mengalami pergeseran antar klaster yang dapat mempengaruhi pola rekrutmen benih lobster secara temporal. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan pada jurnal ini. Kelebihan pada jurnal ini yaitu pada bagian setelah kesimpulannya terdapat ucapan terima kasih dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kelebihan atau kekurangan pada suatu jurnal itu pastinya ada. Nah, kekurangannya yaitu pada bagian awalnya haruslah tertera volume dan sebagainya. Selanjutnya jurnal selanjutnya yaitu yang kedua, selanjutnya yaitu nama jurnal kelautan, volume dan halaman. Volume 3 nomor 1 ISSN halaman 1907 sampai 9931.
tahun 2010. Nah, penulisnya yaitu M. Junaidi, N. Cokrowarti, dan Z. Abidin. Reviewer sendiri, saya sendiri, Usi Yusnaini Hasanatun. Nah, latar belakang. Lobster atau Panulirus sp merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia, di mana menurut catatan statistik Indonesia tahun 2005, lobster menempati urutan keempat untuk komoditas ekspor dari bangsa Crustacea setelah marga Penaeus, mata Peaneus, dan Macrobrachium. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui beberapa aspek reproduksi lobster yang meliputi nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, ukuran pertama kali matang gonad, fekunditas, dan hubungan panjang berat beberapa jenis lobster di perairan Teluk Ekas, dan diharapkan data dan informasi aspek reproduksi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Adapun hasil dari identifikasi spesies secara visual dengan melihat corak warna yang terdapat pada bagian segmen tubuh, terdapat buku identifikasi Chan pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa lobster yang tertangkap di perairan Teluk Ekas terdiri atas 5 spesies, yaitu Panulirus homarus, P. versicolor, P. ornatus, P. penicillatus, dan P. longiceps. Nah, menurut Romi Mohtarto dan Juwana pada tahun 2007, di perairan Indonesia diperkirakan terdapat 7 spesies lobster marga Panulirus yang sering ditemukan dalam lingkungan yang berbeda, antara lain P. homarus, P. ornatus, dan P. penicillatus, P. longiceps, P. polypagus, P. versicolor, dan P. daipus. Nah, selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangan pada jurnal ini ialah pada bagian abstraknya seharusnya tertera 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan pada jurnal ini hanya menggunakan bahasa Inggris saja, akan tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu uji efektivitas kompartemen dasar untuk pembesaran lobster pasir atau Panulirus homarus di pantai sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Nama jurnal, Jurnal Kelautan Indonesia. Volume dan halaman, volume 10 nomor 2 halaman 91 sampai 102. Dan tahun penerbitnya 2015. Penulis pada jurnal ini atas nama Umi Anissa Amin Pamungkas Waryanto dan Sri Suryo Sukoraharjo. Reviewer saya sendiri atas nama Usi Yusnaini Hasanatun. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu lobster laut merupakan komoditas yang bernilai tinggi baik di pasar nasional maupun internasional. Secara global, permintaan lobster laut naik sekitar 15% per tahun. Kenaikan permintaan ini digerakkan oleh pasar internasional, terutama Cina. Di Indonesia, lobster diekspor oleh pusat-pusat niaga di Bali dan Surabaya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tipe kompartemen yang paling efektif untuk pembesaran lobster pasir di pantai sepanjang Jogja dengan melakukan pengukuran berat dan panjang karaps lobster. Yang selanjutnya itu permasalahannya. Nah, adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu diduga di diameter yang besar dan ukuran silinder sangat mempengaruhi pertumbuhan besar lobster. Dengan lebih mudahnya sirkulasi air laut sehingga oksigen dapat selalu ada dan sisa pakan dapat berbuah
terbuang lebih lancar atau baik. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pengambilan data berat lobster dilakukan selama 42 hari dengan interval 7 hari. Masing-masing kompartemen diambil 2 sampel lobster dari masing-masing kompartemen untuk diukur panjang karapaks dan beratnya secara acak. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu pantai sepanjang Kabupaten Gunung Kidul merupakan pantai karst yang langsung berhubungan dengan Samudra Hindia sehingga mempunyai energi gelombang yang kuat yaitu 43,3. Penelitian pada tahun 2008 oleh Damayanti et al. Di pantai Karst, Kabupaten Gunung Kidul baru merekomendasikan pemanfaatan pantai sepanjang sebagai daerah budidaya rumput laut atau tanaman obat dan wisata alam. Jurnal selanjutnya yaitu pengaruh pemberian warna pada bingkai dan badan jaring krendet terhadap hasil tangkapan lobster di perairan Wonogiri. Nama jurnal Saintik Perikanan, volume dan halaman, volume 10 nomor 2 halaman 68 sampai 73. Nah, tahun penerbitnya pada tahun 2015, penulis Bogi Budi Jayanto, Abdul Roshid, Heri Busono, dan Faikur Rahman. Reviewer atau saya sendiri Usus Naini Hasanatun. Latar belakangnya, lobster atau spiny lobster atau Panulirus sp adalah salah satu jenis hasil laut yang bernilai tinggi dalam perdagangan produk perikanan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hasil tangkapan dari krendet tanpa modifikasi pemberian warna atau transparan dan krendet berwarna merah yang dioperasikan di perairan Wonogiri, serta mengetahui alat tangkap krendet yang terbaik antara krendet transparan dan krendet berwarna merah berdasarkan hasil tangkapannya. Selanjutnya yaitu permasalahannya. Potensi pada sumber daya perikanan laut yang dapat dikembangkan di Kecamatan Parangupito, Kabupaten Wonogiri adalah usaha penangkapan spiny lobster dan pengumpulan rumput laut atau ranten. Selanjutnya yaitu metodologi penelitiannya. Adapun metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah experimental fishing dengan pelaksanaan penelitian di lapangan pada bulan Agustus sampai September pada tahun 2014 di perairan Pantai Waru, Kecamatan Parangupito, Kabupaten Wonogiri. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, krendet berwarna merah lebih baik daripada krendet transparan. Selanjutnya yaitu jurnal selanjutnya yaitu investigasi penyakit pada pembesaran lobster pasir Panulirus homarus di Karamba Jaring, Apung, Lombok, Pengamet, dan Pangandaran. Adapun nama jurnalnya Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Volume dan halaman, volume 10 nomor 1 halaman 111 sampai 112. Tahun penerbitnya pada tahun 2018. Penulis Sudewi Zeni Widyastuti, Bejo Slamet, dan Ketut Mahardika. Reviewer saya sendiri Usus Naini Hasanatun. Adapun latar belakangnya, lobster ialah anggota Crustaceae yang menarik untuk dibudidayakan mengingat tingginya permintaan pasar dan harganya mahal baik di pasar lokal maupun ekspor, di antaranya ke Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi penyakit pada pembesaran lobster pasir
atau Pehomarus di 3 lokasi keramba jaring apung atau KJA. Oke, selanjutnya permasalahannya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu memiliki implikasi penting dalam manajemen penyakit pada budidaya lobster dan untuk mencegah terjadinya translokasi penyakit dan dari satu daerah ke daerah yang lain di Indonesia. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu dengan cara pengambilan sampel lobster, pengamatan parasit, isolasi bakteri dan jamur, serta deteksi milky Homolympidaceae of Spinaceae lobster melalui analisis polimerase dan chain reaction atau PCR. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu hasil infeksi buatan Fusarium sp terhadap lobster yang telah dilakukan oleh Na et al. Pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa jamur ini merupakan penyebab penyakit Black Gill disease. Selanjutnya yaitu pengembangan desain bubu lobster yang efektif. Nama jurnal Bulletin PSP, volume dan halaman volume ke-19 nomor 2 edisi pada bulan Juli tahun 2011, halaman 45 sampai 57. Tahun penerbit 2018, penulis Zulkarnain Mulyono S. Baskoro, Sulaiman Marta Suganda, dan Daniel Monintja. Reviewer saya sendiri Usus Naini Hasanatun. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu sumber daya perikanan laut Indonesia yang berada di wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati atau biodiversity tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati laut terutama di wilayah perairan pantai dengan keanekaragaman ekosistem dan variabilitas organisme lautnya merupakan sumber daya perikanan yang penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan pada penelitian ini yaitu melalui kegiatan uji coba penampakan diperoleh kesimpulan bahwa bubu yang terbuat dari bambu memiliki konstruksi yang lemah dan rapuh. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian metode Discus study terhadap informasi dan perkembangan bubu lobster yang diperoleh dari jurnal penelitian dan buku-buku perikanan tangkapan lainnya. Adapun hasil penelitiannya yang dimana kegiatan penangkapan lobster di Indonesia masih menggunakan teknologi alat tangkapan sederhana atau tradisional dengan usaha penangkapan skala kecil. Selanjutnya yaitu nama Jurnal Saintik Perikanan, volume dan halaman volume 4 nomor 2 halaman 10 sampai 15. Tahun penerbitnya itu pada tahun 2018. Penulisnya Suradi Wijaya Saputra, reviewer saya sendiri. Latar belakang pada penelitian ini yaitu lobster merupakan komoditas ekspor yang banyak tertangkap di perairan Kebumen dengan nilai ekonomis yang tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan beberapa hasil penelitian, dinyatakan bahwa sumber daya perikanan di Samudra Hindia, khususnya di wilayah perairan Jawa Tengah, menempuh potensi yang besar dan belum dimanfaatkan oleh secara optimum. Selanjutnya yaitu adapun permasalahannya. Meskipun memiliki berbagai perbatasan dan kelemahan metodologis, kajian status pemanfaat juga akan dilakukan menggunakan metode surplus produksi. Selanjutnya yaitu
Metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode survei. Nah, hasil dari analisis ini akan memperjelas status perikanan tertangkap. Apakah tangkap penangkapannya sudah berlebih atau didominasi oleh ikan-ikan berukuran kecil ataukah sebaliknya. Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada jurnal ini, yang dimana lobster dari genus Panulirus di perairan selatan Kebumen produksinya cukup banyak dan merupakan komoditas ekspor. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Iriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iden Oktaviani, saya pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Usi. Selanjutnya, aspek biologi dan pemetaan daerah penangkapan lobster Panulirus SP di perairan Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Nama jurnal Pranata aspek biologi dan pemetaan daerah, volume 1 nomor 1 tahun 2017, penulis Bayu Pranata, Vera Sabaria 1 dan Suhaimi 2. Latar belakang yaitu udang lobster merupakan salah satu komoditi bernilai jual tinggi yang banyak diperoleh di sekitar perairan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Di kawasan perairan Indo-Pasifik Barat terdapat 11 jenis udang karang dari marga Panulirus. 6 diantaranya terdapat di perairan Indonesia. 6 jenis lobster yang terdapat di Indonesia merupakan jenis yang penghuni perairan tropika, yaitu P. humarus, P. penicillatus, P. logipes, P. polyhagus, P. vesicolor, dan P. ornatus. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui komposisi jenis pengukur panjang berat lobster Panulirus SP untuk menganalisis pola pertumbuhan, menginventarisasi nelayan lokal yang berperan aktif dalam melakukan kegiatan penangkapan dan pemetaan daerah penangkapan lobster di perairan Kampung Akudiomi. Permasalahannya memanfaatkan sumber daya lobster di Indonesia sebagian besar berasal dari kegiatan penangkapan. Kegiatan penangkapan lobster yang terus meningkat akan berpengaruh terhadap keseimbangan populasi dan ketersediaan stok lobster di dalamnya. Pemanfaatnya demikian itu akan berakibat menurunnya stok, kepunahan spesies, ketidakseimbangan rasio antara jantan dan betina. Metodologi penelitian ini pengambilan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum objek yang diteliti secara langsung di lapangan. Hasil penelitian: pengamatan komposisi hasil tangkapan lobster di perairan Kampung Akudiomi diperoleh 3 jenis lobster yang termasuk dalam 2 famili, yaitu Phalinidae dan Silenidae. Oke, selanjutnya keanekaragaman dan potensi lobster Malacostraca palinuridae di pantai Pameung Peuk, Garut Selatan, Jawa Barat. Nama jurnal Biosfera, volume dan halaman 35 nomor 1 10 sampai 22 tahun 2018. Penulis Rianta Pratiwi 1. Latar belakang
Pameupeu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kawasan ini dengan bentangan pantainya sepanjang 80 km sangat potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang lebih elegan. Keindahan pantainya disebabkan adanya area bekarang sepanjang 32 km dan deburan ombak besar di Samudra Hindia. Tujuan penelitian. Tujuan ini untuk memberikan informasi pengetahuan dalam memahami keberadaannya oleh keareanya. Pengamatan penelitian perlu dilakukan guna melihat dan mengetahui potensi dari jenis-jenis crustacea yang ada di sepanjang pantai Mapengpeu. Permasalahannya, di Indonesia perairan potensial penghasil lobster selain pantai selatan Garul tersebar mulai dari pantai barat dan pantai timur Sumatera, pantai utara dan selatan Jawa, Gunung Kidul, Cilacap dan Pacitan, Teluk Bone, selatan Makassar, Laut Maluku hingga Arafura, Madiana dan Arafura. Di Yogyakarta, lobster merupakan komoditi yang penting. Metodologi penelitian. Sampling dilakukan di beberapa pantai yang terdapat di daerah Pameupeu Selatan, Garut, Jawa Barat. Pantai Bupujung, Pantai Karangparanje, Pantai Santolo Indah, Pantai Karangbapak, Pantai Taman Manalusu, Pantai Cicalobak, Pantai Karangwangi, Pantai Ranca Buaya 2, dan Pantai Rance. Hasil penelitian. Hasil dari Pantai Pameupeu hanya 3 jenis yang dominan, yaitu P. homarus, P. longipes, dan P. versicolor. Lobster tersebut sangat dominan karena merupakan jenis udang karang yang terdapat di perairan karang dan terumbu karang beriklim tropis, subur, dan mempunyai suhu rata-rata 280 stasiun. Selanjutnya, kepadatan dan pola sebaran benih lobster Panulirus sp berdasarkan tipe habitat di perairan Desa Randoha Raya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Nama jurnal Sapa Laut, volume dan halaman 5, halaman 69-76. Tahun 2020, penulis Chorgi Rahman Owu, Muhammad Ramil Halili. Latar belakang lobster laut Panulirus sp merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki kulit yang keras dan tergolong dalam kelompok arthropoda. Lobster memiliki 5 fase hidup, mulai dari proses produksi sperma atau telur, kemudian fase larva, post larva, juvenil, dan dewasa. Lobster yang telah bertelur menetas menjadi larva. Larva mengalami beberapa kali penggantian kulit, yaitu dari stadium Nauplisoma, Phylosoma puerulus benih lobster hingga mencapai stadium lobster muda. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepadatan dan pola sebaran benih lobster pada habitat mangrove dan lamun serta pengaruh parameter kualitas perairan terhadap benih lobster. Permasalahannya, kepadatan dan pola sebaran benih lobster di suatu perairan ditentukan oleh habitat, lingkungan abiotik, biotik, dan toleransi benih lobster terhadap masing-masing faktor lingkungan tersebut. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-September 2019 bertempat di perairan Desa Randoha Raya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun prosedur penelitian dilakukan meliputi survei pendahuluan,
penentuan stasiun penelitian, metode pengambilan data, dan pengukuran kualitas perairan. Hasil penelitian. Hasil pengukuran suhu permukaan laut secara langsung di lapangan in situ diperoleh suhu perairan Desa Panoharaya, yaitu pada stasiun 1 kawasan habitat mangrove minggu ke-14 berkisar 30 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius, dan stasiun 2 habitat lama berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya inventarisasi jenis-jenis lobster air tawar Danau Tinggi Kampung Widemei. Nama jurnal Tabura Jurnal Perikanan dan Kelautan, volume 1 tahun 2019, penulis Henry S. Lekatopesi 1 dan Sreta WDA Costa 2. Latar belakang lobster air tawar merupakan salah satu genus yang termasuk dalam kelompok udang air tawar yang secara alami memiliki ukuran tubuh relatif besar dan memiliki siklus hidup hanya di lingkungan air tawar. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis-jenis lobster air tawar di Kampung Widemei, Kabupaten Deyal, nilai kelimpahan relatif lobster air tawar Kampung Widemei, Kabupaten Deyal. Permasalahannya mengingat manfaat dan permasalahan yang dihadapi saat ini, maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan, diantaranya adalah mendata dan memperjelas keberadaan spesies lobster air tawar. Metodologi penelitian. Sampling data dilakukan secara langsung di lapangan. Contoh, lobster air tawar ditangkap dengan menggunakan e-bite serok tradisional ukuran 1-2 mm yang digunakan oleh masyarakat setempat. Pengambilan dilakukan pada 4 lokasi pengamatan. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian dan pengajian yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengajian Pengembangan Teknologi atau disebut BPPT, Lembaga Biologi Nasional disebut LBN, dan laporan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Wamena tahun 2002 diperoleh informasi bahwa ada 12 spesies dan 1 spesies dan 1 subspesies lobster air tawar yang terdapat di perairan Papua. Selanjutnya, distribusi dan komposisi spesies lobster dan yang tertangkap di perairan laut Jawa bagian Jawa Timur Indonesia. Nama jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada, volume 2 halaman 49 sampai 55. ISSN 0853 sampai 638 LSSN. Terus 2502 sampai 5066. Tahun 2018, penulis Arif Setianto, Nabila Artini Rahman, dan Eko Sukan Yulianto. Latar belakang. Lobster merupakan hewan evertebrata anggota filum Arthropoda yang hidup di dalam air. Perikanan laut mengenal ada 2 jenis udang, yaitu udang penayet dan udang lobster. 2 jenis udang ini merupakan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan laut udara Jawa, wilayah Jawa Timur. Hasil studi akan bermanfaat bagi pengelolaan perikanan lobster di Jawa Timur, khususnya di wilayah laut utara Jawa. Permasalahannya meningkatkan pasar domestik maupun ekspor, menyebabkan penangkapan
komoditas lobster semakin intensif. Metodologi penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama primer. Data diperoleh secara langsung dengan melakukan identifikasi jenis lobster, kemudian mencatat hasil tangkapan lobster yang ada di perusahaan eksportif lobster. Yang kedua, sekunder. Data didapat dari hasil tangkapan lobster pada pengumpul atau eksportif lobster, buku pedoman produksi, buku statistik daerah, buku dan jurnal yang berkaitan dengan lobster. Hasil penelitian. Lokasi penangkapan pada penelitian ini wilayah penyebaran spesies lobster di utara Jawa, Timur, dan Madura dikelompokkan berdasarkan daerah penangkapan nelayan, yaitu Kabupaten Lamongan, Kepulauan Bawean, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya, budidaya lobster di Vietnam dan aplikasinya di Indonesia. Nama jurnal Media Aquaculture, volume 8, nomor 2, tahun 2013. Penulis Ahmad Mustafa. Latar belakang jenis perikanan di Indonesia meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Namun demikian, perikanan budidaya atau aquaculture menjadi tumpuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan visi dan misinya. Tujuan penelitian bertujuan untuk menginformasikan mengenai teknik budidaya lobster yang telah dilakukan maupun aspek lain yang terkait dengan budidaya lobster di kota Nha Trang, Provinsi Can Hoa, Vietnam, dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Permasalahannya, peningkatan terjadinya seorang penyakit susu pada lobster sebagai akibat dari rendahnya kualitas benih lobster yang ditebar. Benih yang masih kecil diangkut dari tempat yang jauh dan ditangkap dengan metode penangkapan yang berbahaya dengan menggunakan cahaya intensitas tinggi. Metodologi penelitian. Yang pertama itu jaring yang dikombinasi dengan lampu. Yang kedua, perangkap dari karang. Hasil penelitian. Lobster hasil panen dapat diangkut dari keramba ke darat sekitar 15-20 menit dengan perahu bermotor. Dengan pengangkutan secara kering, yaitu lobster ditempatkan dalam kotak plastik atau drum plastik tanpa air laut yang bagian atasnya terbuka. Budidaya pembesaran udang karang. Nama jurnal Bidang Sumber Daya Laut. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Jakarta. Volume nomor 4. Tahun 2006. Penulis Dwi Eni Joko Setiono 1. Latar belakang lobster atau udang barong atau udang karang merupakan komoditas perikanan yang potensial dan bernilai ekonomis penting untuk ekspor. Tujuan penelitian untuk memberikan informasi bahwa anakan lobster yang ikut bertangkap jaring tetapi belum layak dijual. 100 gram dapat dipelihara atau dikemukakan hingga mencapai ukuran layak jual 100 gram. Permasalahannya, akibat tingginya permintaan dan kecenderungan harga yang terus meningkat, nelayan selalu meningkatkan usahanya untuk menangkap lobster dari menangkap lobster dari alam. Metodologi penelitian menggemukkan fattening anakan lobster, teknik budidaya udang karang atau Panurus sp.
Hasil penelitian. Hasil percobaan sampingan yang dilakukan oleh DKP Pacitan yaitu menampung anakan udang karang di Karamba Jaring Ampung bekas budidaya ikan kerapu. Diketahui bahwa anakan udang karang dengan berat kurang dari 50 gram yang diberi pakan ikan ruca dapat tumbuh mencapai ukuran layak jual 100 gram dalam waktu 4 bulan. Sekian presentasi reviewer jurnal dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca.